Musik pembuka yang menegangkan dan misterius. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah tempat yang menyimpan cerita kelam di balik manisnya gula yang kita konsumsi. Sebuah tempat di mana roda-roda industri berputar tanpa henti, namun di saat yang sama, meninggalkan jejak kisah yang memilukan. Kita akan membahas tentang pabrik gula Colomadu, sebuah monumen industri yang megah, namun juga dikenal dengan julukan yang membuat bulu kuduk berdiri, pabrik gula berdarah. Tapi tenang, kita akan melihatnya dari sisi sejarah dan transformasinya yang luar biasa. Bukan untuk menakut-nakuti, pabrik gula Colomadu atau yang kini lebih dikenal sebagai De Colomadu didirikan pada tahun 1861 oleh Mangkunegara keempat di Karanganyar, Jawa Tengah. Bayangkan, usianya sudah lebih dari 1,5 abad. Dulu, pabrik ini adalah salah satu yang terbesar dan termodern di Asia. Ribuan ton tebu diolah di sini setiap hari, diubah menjadi putaran-putaran gula manis yang kemudian dikirim ke berbagai penjuru dunia. Suara deru mesin raksasa, uap panas yang mengepul, dan aroma manis tebu yang terbakar menjadi denyut nadi kehidupan di tempat ini selama puluhan tahun. Para pekerja dengan keringat yang membasahi dahi, bekerja siang dan malam untuk menjaga agar mesin-mesin raksasa ini tetap hidup. Namun, di balik kegemilangannya, pabrik ini menyimpan sisi lain yang jarang diceritakan. Julukan pabrik gula berdarah tidak muncul begitu saja. Ini adalah pengingat akan beratnya perjuangan para pekerja di masa lalu. Kondisi kerja di era industri awal tentu sangat berbeda dengan sekarang. Standar keselamatan belum seketat hari ini. Mesin-mesin uap raksasa yang beroperasi dengan tekanan tinggi, roda gigi besar yang berputar tanpa henti, dan proses produksi yang kompleks, semuanya memiliki risiko tersendiri. Banyak cerita yang beredar dari mulut ke mulut, kisah-kisah tentang kecelakaan kerja yang menimpa para buruh. Ada yang mengatakan tentang pekerja yang tangannya terjepit di antara roda gilingan tebu, atau insiden lain yang terjadi di tengah kebisingan dan panasnya ruang produksi. Kisah-kisah ini, meskipun seringkali dibumbui dengan unsur mistis, sebenarnya adalah cerminan dari betapa berbahayanya pekerjaan di pabrik gula pada masa itu. Ini adalah pengorbanan nyata dari orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk industri ini. Jadi, julukan itu lebih merupakan simbol dari kerasnya perjuangan dan risiko yang dihadapi para pahlawan industri gula di masa lampau. Seiring berjalannya waktu, industri gula mengalami pasang surut. Modernisasi dan perubahan ekonomi membuat pabrik gula Colomadu akhirnya berhenti beroperasi pada tahun ke-1998 selama hampir 2 dekade. Kompleks pabrik yang megah ini terbengkalai. Mesin-mesin raksasa terdiam, tertutup debu dan sarang laba-laba. Bangunan-bangunan tuanya menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Suasana sepi dan lengang menggantikan hiruk-pikuk produksi, menciptakan aura misteri yang semakin menguatkan legenda-legenda yang ada. Tapi cerita Colomadu tidak berakhir di sana. Ini adalah bagian yang paling menginspirasi. Pada tahun 2017, sebuah proyek revitalisasi besar-besaran dimulai. Pemerintah melalui BUMN memutuskan untuk membangkitkan kembali raksasa yang tertidur ini. Bukan sebagai pabrik gula, tetapi sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Mereka melihat potensi luar biasa di balik dinding-dinding tua dan mesin-mesin berkarat itu. Mereka ingin mengubah citra berdarah menjadi sebuah warisan budaya yang bisa dinikmati semua orang. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Pabrik gula Colomadu terlahir kembali dengan nama De Colomadu. Transformasinya sangat menakjubkan. Mesin-mesin giling raksasa yang dulu menjadi pusat produksi, kini dibersihkan, dipoles, dan dijadikan bagian dari interior yang megah.
Stasiun Gilingan yang dulu bising, kini menjadi aula konser dan ruang pameran yang artistik. Kettle uap raksasa tidak lagi mengepulkan asap, melainkan menjadi latar belakang foto yang sangat ikonik. Setiap sudut pabrik yang dulu terkesan suram, kini disulap menjadi ruang publik yang modern, nyaman, dan penuh nilai sejarah. De Kolomadoe sekarang menjadi pusat kebudayaan, museum, dan destinasi wisata edukasi. Pengunjung bisa bergeleng-geleng dengan aman di antara mesin-mesin tua, membayangkan betapa sibuknya tempat ini di masa jayanya. Ada kafe, restoran, dan ruang serbaguna yang sering digunakan untuk berbagai acara, mulai dari konser musik internasional hingga pameran seni. Transformasi ini adalah contoh sempurna bagaimana kita bisa menghormati masa lalu tanpa harus terjebak dalam sisi kelamnya. De Kolomadoe berhasil mengubah narasi dari pabrik berdarah menjadi warisan berharga. Ini menunjukkan bahwa sebuah tempat tidak ditentukan oleh cerita masa lalunya, tetapi oleh bagaimana kita merawat dan memberinya makna baru di masa kini. Kisah De Kolomadoe mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi dan pelestarian. Alih-alih melupakan sejarah kelamnya, mereka justru merangkulnya, menjadikannya bagian dari cerita perjalanan yang utuh. Dari sebuah pusat industri menjadi pusat kreativitas dan budaya. Jadi, mesin-mesin tua di Colomadu tidak lagi haus nyawa. Sebaliknya, mereka kini haus akan perhatian kita. Haus akan apresiasi kita terhadap sejarah dan kerja keras para pendahulu. Mereka berdiri tegak sebagai monumen yang menceritakan kisah perjuangan, inovasi, dan transformasi. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap hal manis yang kita nikmati, ada cerita panjang yang patut kita hargai. Bagi kalian yang punya kesempatan, berkunjunglah ke De Kolomadoe di Karanganyar. Rasakan sendiri bagaimana energi industri masa lalu berpadu dengan semangat kreatif masa kini. Ini bukan lagi tempat yang menyeramkan, melainkan tempat yang menginspirasi. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita kali ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka. Berikan komentar di bawah tentang apa pendapat kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.